Selamat pagi Pak Nur Rahmat dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 tim perpustakaan akan memperlihatkan atau mempresentasikan hasil proyek UAS kami. Tim kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya Stefani dan 2 teman saya yaitu Muhammad Fadli dan Vanes Wijaya. Langsung saja kita mulai. Saya Stefani dengan NPM 2024250002 akan menjelaskan tentang tabel dan relasi tabel. Kami membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Nama database yang kami buat yaitu DB Perpustakaan. Dan ini adalah nama tabel berupa tabel anggota, buku, detail pinjam, dan pinjam. Di bagian kanan ini terdiri dari isi tabel anggota yaitu ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, email, dan gender dengan tipe seperti pada gambar. Lalu di bagian isi tabel buku terdiri dari ID buku, judul, dan penulis dengan tipe seperti pada gambar. Di bagian isi tabel detail pinjam terdiri dari nomor pinjam, ID buku, dan status kembali dengan tipe seperti pada gambar. Di bagian isi tabel pinjam terdiri dari nomor pinjam, ID anggota, dan tanggal pinjam dengan tipe seperti pada gambar. Untuk mengetahui tabel detail pinjam, harus menghubungkan ID buku di tabel buku dan nomor pinjam di tabel pinjam untuk mengetahui status kembali. Tabel pinjam harus menghubungkan nomor pinjam di tabel pinjam dan ID anggota di tabel anggota untuk mengetahui tanggal kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanes Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang API yang telah kami buat. Oke, langsung saja di sini pada project API. Di sini kami telah menginstal node.modulnya di sini. Di sini ada script con.tdjs, controller .tdjs, index.tdjs, package log.json, package JSON, res.tdjs, dan juga routes.tdjs. Oke, langsung saja di script con.tdjs. Di sini ada host, di mana local host yaitu menuju ke XAMPP itu sendiri dengan user yaitu root, dengan password tidak ada, dan juga database. Database ini menuju suatu database yang kita tuju di PHP MyAdmin nanti. Di sini ada yaitu DB Perpustakaan. Oke, cara penggunaan XAMPP-nya akan saya jelaskan di sini. Pertama-tama kita akan membuka terlebih dahulu XAMPP-nya. Di sini ada kami telah mengaktifkan di sini baca dengan SQL-nya di sini dengan action yaitu running sudah berjalan, dengan ports Apache yaitu 444, dan cara menjalankannya seperti ini. Langsung saja di browser. Di sini saya akan mengklik local host titik 2 dengan ports yang kita miliki yaitu 444. Dan ini adalah tampilan awal dari XAMPP-nya di suatu browser. Oke, langsung saja di PHP MyAdmin. Dan di sini adalah tampilan dari database dari PHP MyAdmin-nya, dimana di sini adalah suatu database yang telah kami buat di sini. Di sini ada DB Perpustakaan yang mengacu pada di script di con.tdjs. Di sini database DB Perpustakaan yang kita miliki. Dan di sini ada tabel yang kita buat yaitu tabel anggota, tabel buku, tabel detail pinjam, dan juga tabel pinjam. Lanjut di bagian script
controller JS. Sini ada export anggota, di mana ini merupakan query untuk menampilkan tabel anggota dari DB perpustakaan. Di sini bisa melihat di sini query-nya select from dari tabel anggota dengan function error, yaitu untuk menampilkan errornya di sini console.log error, dan juga rows yaitu isinya dengan respon .ok. Dan di sini ada function export find anggota, di mana untuk mencari atau menentukan data anggota berdasarkan dengan ID anggota itu sendiri. Bisa dilihat di sini query-nya select from anggota where ID anggota, dengan juga sama di sini error dan juga rows, dimana dengan respon yaitu menampilkan isinya, dan juga kalau misalnya error untuk menampilkan error. Di sini ada export create anggota, dimana berfungsi untuk membuat data anggota di tabel anggota. Di sini bisa dilihat di sini query-nya insert into anggota dengan isi dengan field dari anggota, dan filesnya kita isi. Lalu di sini ada field-nya lagi, di sini ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, email, gender. Dan di sini juga menampilkan error dan juga rows-nya atau isinya. Lanjut di bagian di update anggota. Di sini untuk mengupdate atau mengubah isi data yang kita inginkan. Dengan query di sini bisa dilihat update anggota set dengan nama. Di sini tanda tanya terlebih dahulu dengan alamat, nomor telepon, email, dan juga gender. Di mana where ID anggota berisikan nama, alamat, nomor telepon, email, gender, dan juga ID anggota berdasarkan yang kita isi, berdasarkan ID anggota yang kita tuju. Dan di sini ada error dan juga rows-nya untuk menampilkan error dan juga respon dari isi anggota itu sendiri. Di sini ada delete anggota, dimana untuk mendelete data dari tabel anggota. Bisa dilihat di sini delete from atau dari tabel anggota, di mana ID anggota kita tentukan berdasarkan ID anggota yang kita tentukan, lalu responnya oke, data dengan ID anggota keberapa berhasil dihapus. Oke, lanjut di bagian buku, sama seperti tabel anggota, dimana di sini ada untuk menampilkan seluruh data buku. Di sini untuk menampilkan data tertentu yang kita inginkan dari tabel buku. Di sini ada caret atau membuat data dari tabel buku. Di sini ada update, yaitu untuk mengupdate data yang kita inginkan atau mengubah berdasarkan ID buku yang kita tentukan. Dan juga di sini ada delete buku, dimana untuk mendelete data dari tabel buku itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada query-nya delete from buku where ID anggota dengan ID-nya keberapa. Lalu di sini sama, di sini ada tabel pinjam, dimana untuk menampilkan seluruh data dari tabel pinjam. Di sini ada untuk menemukan
nomor pinjam berdasarkan yang kita inginkan. Di sini ada caret pinjam, dimana untuk membuat data dari tabel pinjam. Dan juga sini ada update pinjam, dimana untuk mengubah isi dari tabel pinjam. Dan sini ada delete pinjam, dimana untuk menghapus data yang kita inginkan berdasarkan nomor pinjam. Dan di sini ada detailnya, detail pinjam, dimana untuk menampilkan seluruh data dari detail pinjam. Dengan Postman kita bisa menampilkan menemukan ID berdasarkan yang kita inginkan, dan juga membuat data, mengupdate, dan juga menghapus dengan menggunakan Postman. Dan di sini ada juga query atau parameter untuk menampilkan select buku, judul, penulis, kon atau jumlah buku sebagai jumlah dipinjamkan dari buku. Dan di sini ada descendingnya sampai sampai limit ketiga, yang artinya di sini pre-top, yaitu 3 yang paling atas buku yang kita untuk menampilkan 3 buku yang paling top. Di sini ada juga top member, sama seperti top pre-top. Di sini ada descending limit 3 dari ke bawah dengan terbanyak, yaitu 3. Di sini ada anggota, yaitu menampilkan substring ID anggota 2, 5, as sebagai nomornya, atau judul feed dari tabel anggota. Di sini ada nama, nomor, nama, alamat, nomor telepon, email, gender dari tabel anggota itu sendiri. Lanjut, di sini ada newsbook, yaitu menampilkan buku berdasarkan ID buku, yaitu limit sampai ke 6. Di sini ada juga sama seperti newsbook, tapi di sini ada list member, itu menampilkan anggota berdasarkan ID anggota, descending limit sampai 5. Dan di sini ada query untuk menampilkan buku, judul buku dengan abjad ke A. Jadi untuk menampilkan form buku, like berdasarkan urutan huruf ke A. Dan di sini ada juga B, C sampai dengan Z. Oke, kita lanjut di bagian res. Ini ada export .ok nya, juga sini ada export not.ok. Lanjut di bagian sini di script res.js. Di sini
ada export .ok dan juga export .not.ok yang merupakan lanjutan dari script control.js. Di sini ada bisa dilihat respon.ok nya dan juga not.ok nya. Untuk sini ada not.ok nya untuk create detail pinjamnya. Di sini bisa dilihat respon.ok status kembali ya atau tidak, dan juga di sini bisa dilihat update-nya memakai respon.ok. Selanjutnya memakai respon.ok di sini. Lanjut di bagian script routers.js. Nah, di sini di bagian ini kita up route, yaitu untuk menampilkan, get untuk mencari atau find, post untuk mempost, put untuk mengupdate, dan juga method delete untuk delete. Di sini bisa dilihat ada slash anggota untuk menampilkannya. Di sini get untuk lanjutan dari to do list anggota. Di sini bisa dilihat di script controller.js. Di sini anggota, di sini bisa lihat anggota. Di sini find anggota untuk lanjut to do list titik find anggota. Nah, di sini Anda bisa lihat to do list create anggota, to do list update anggota, dan juga to do list delete anggota. Untuk get, post, put, delete, untuk post, put, dan juga delete bisa digunakan menggunakan postman. Sedangkan root di sini get juga bisa digunakan memakai browser. Bisa dicontoh seperti ini untuk menampilkan API di browsernya. Pertama-tama kita memperkenalkan terlebih dahulu terminal. Ini kita ketik perintah mode index.js, maka akan server berjalan di port 3000. Untuk cara koneksinya di browser untuk menampilkan API-nya seperti ini. Oke, kita ketik localhost titik port yang kita gunakan yaitu 3000 slash yang kita mau, misalnya table anggota, berdasarkan dari kode yang kita ketik di sini, slash titik anggota misalnya. Di sini misalnya untuk menampilkan ID anggota, kita ketik saja ID anggotanya slash berapa misalnya. Dan ini adalah tampilan dari data dari tabel anggota. Misalnya kita ingin mencari ID anggota, misalnya di sini ID M002, tinggal klik saja di sini M002, maka akan tampil ID anggotanya berdasarkan yang kita ketik ID anggotanya. Dan untuk misalnya mencari buku, misalnya sama, kita ketik di sini misalnya buku slash buku misalnya, dan akan menampilkan ID buku, tabel data dari buku. Misalnya kita ingin mencari B001, kita ketik saja B001, maka akan tampil data buku dengan ID yang kita inginkan. Sini B001. Oke, untuk selanjutnya akan
video akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Fadli. Kali ini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan view yang sudah kami buat ya. Oke, jadi di sini kami punya 3 halaman ya. Yang pertama home, kemudian anggota dan buku. Nah, di halaman home ini kami punya di atas ini navbar ya. Navbar ini kami pakai kelas navbar dark dan baggy dark ya, biar dia gelap ya, warnanya hitam seperti ini ya. Kemudian di sebelah kiri kami punya top 3 buku paling populer. Jadi top 3 buku paling populer ini diambil dari 3 buku yang paling sering dipinjam ya. Di sini ada button info ya. Tapi ini cuma bisa diklik dan tidak ada fungsinya ya. Cuma bisa diklik saja. Karena sebagian besar bukunya memang tidak ada ya. Bukunya itu memang tidak ada, jadi hanya bisa diklik saja. Kemudian di bagian tengah ini ada buku-buku terbaru ya. Buku-buku terbaru ini diambil dari buku-buku yang paling baru ditambahkan. Di sini ada 6 buku ya yang diperlihatkan ya, 6 buku. Sama ada button info juga tapi tidak bisa diklik. Kemudian di sebelah kanan ini ada cuaca ya. Ini cuaca di Palembang. Kemudian ada kasus COVID ya. Kasus COVID di Indonesia. Ada population, confirmed, deaths. Dan ini ya, jika kita bingung ingin melakukan vaksin itu, bingung mau daftar di mana, di sini ada. Ini kami pakai API punya orang ya. API punya orang. Kemudian di sini ada welcome our new member ya. Jadi ini member paling baru. Yang paling baru ditambahkan datanya ya, paling baru bergabung. Nanti akan ditampilkan di sini ya. Kemudian di sini ada quotes ya. Quote ini juga punya API punya orang ya. Di sini ada quotes dan di sini ada autornya. Kemudian di sini ada join us now ya, kalau mau bergabung ya, tapi ini sama tidak ada fungsinya. Cuma bisa diklik saja, ini tidak ada fungsinya. Kemudian di sini ada footer ya, ada kontak us. Kemudian pusat bantuan ya. Sama ini. Cuma bisa diklik saja tapi tidak ada fungsinya. Oke, kita lihat ya codingannya ya. Kita lihat di sini. Untuk home ini ya kami pakai komponen ya. Banyak sekali komponen yang kami gunakan untuk home ini ya. Ini kami buat komponennya, kemudian kami import saja, kami tumpuk-tumpuk di sini. Ini ya ada banyak ya. Ada hero, tadi top, Twitter, info covid, latest member dan quote ya. Coba kita akan lihat hero ya. Komponen hero. Nah, jadi komponen hero ini juga pakai komponen ya. Pakai komponen newsbook. Jadi kita bisa import komponen ke komponen lainnya ya. Newsbook ini ya, ini kami API-nya pakai yang ini ya, newsbook. Oke, kalau misalnya kita buka API-nya. Nih, nanti ada B035 ya. Kemudian judulnya ya, penulisnya ya. Nah, jadi kalau misalnya ada buku baru ya, B036 nanti ya. Jadi bukunya itu nanti ini akan bergeser dan buku itu muncul di paling depan sekali karena dia yang paling baru munculnya, paling baru ditambahkan ya. Kemudian di sini ada Twitter ya. Twitter ini cuaca ya. Ini pakai API punya orang ya, API punya orang. Sama yang quotes juga, quotes ini pakai API punya orang ya. Diambil secara random ya. Jadi kalau misalnya kita pindah halaman atau kita refresh ya, nanti quotesnya ini akan berganti ya. Diambil secara random. Oke, kemudian kita ke halaman anggota ya. Anggota. Nah, di sini ada top member ya. Top member ini hampir sama kayak top 3 buku tadi. Jadi ini member yang paling sering meminjam ya. Paling sering meminjam. Di sini ada Sage Merlin, ada Great Isaac dan Andy ya. Kemudian di sini ada semua anggota ya.
Di sini ada kami pakai tabel di sini. Di sini ada Saga Merlin ya, kok nomornya nomor 1 di yang pertama ya. Kemudian seterusnya sampai 30 ya, Vanessa Marisa ya. Sesuai yang ada di sini tadi, yang di home tadi ya, Vanessa Marisa. New member dia ya. Jadi namanya itu ditampilkan paling atas karena dia yang paling baru ya. Paling baru di sini. Kemudian kita lihat codingannya di sini ya. View anggota ya. Di sini kami pun pakai 4 komponen: navbar, footer, top member, dan all anggota ya. Navbar tadi ya yang di atas kali tadi ya. Navbar kita coba buka ya. Navbar. Oke, ini navbarnya ya. Sini pakai image ya, image library ya. Kemudian ada perpustakaan 2020 dan ini untuk spasinya ya, spasi untuk supaya gambar dan teksnya itu agak berjarak sedikit. Kemudian di sini pakai router link ya untuk ke home, anggota, dan buku ya. Kalau kemudian ada footer ya, footer ini sama ya, pakai gambar juga, pakai spasi ya. Kemudian dikasih ini ahref ya, pakai ahref untuk nomor WhatsApp ya, ini WhatsApp. Kemudian ini Instagram ya. Lalu di bawah sini ada pusat bantuan ya. Jadi ini pakai row dan call ya, call LG6. Kemudian ada al anggota ya. Al anggota ini pakai Aqiosnya anggota 1 ya. Jadi anggota 1 ini sedikit berbeda dengan anggota saja. Jadi kalau anggota 1 itu ada nomor ya, 001 ya, 00 terus sampai 35 ya. Sampai 30 ya yang Vanessa Marisa tadi ya. Bedanya di mana ya? Kalau anggota saja ini dia ID anggota ya, ID anggota gitu ya. Nah, kalau anggota 1 ini dia nomor ya yang ditampilkan di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat halaman buku ya. Nah, ini langsung saja kami buat daftar semua buku ya. Pakai list dimulai dari A ya, B ya, C dan D terus sampai Z ya. Di sini masih banyak kosong ya karena memang tidak ada data bukunya. Nah, ini sama ya, bukunya ini bisa diklik ya, diklik tapi tidak ada fungsinya ya. Tidak ada fungsinya karena bukunya itu memang tidak ada. Kita lihat ya codingannya, view-nya itu ya, buku ya. Nah, di sini kami pakai komponen navbar, al buku, dan footer saja ya. Jadi cuma 3 komponen. Al buku, kita lihat ya al buku ini ya. Nah, al buku ini sedikit panjang ya codingannya ya. Mungkin di antara semua komponen ini yang al buku inilah yang paling panjang ya. Jadi di sini dibuat satu persatu ya untuk listnya itu ya. A ya, B ya, kemudian C ya, C ini C, D, dan seterusnya ya, seterusnya sampai Z. Nih sampai Z ya, sampai Z. Jadi yang A, B, C ini ditulis satu persatu ya. Satu row lagi, ini satu row ya. Satu row lagi sampai Z. Satu baris ya dia ya. Kemudian datanya juga banyak ya. Ada return buku A, buku B ya, buku C ya, buku D sampai buku O, P sampai Z ya, sampai buku Z. Mounted Aqiosnya juga banyak sekali ya. Di sini ya, lihat ya, di sini ada buku A ya, kemudian buku B, kemudian buku C ya, dibuat satu persatu. Ini kami buat satu persatu. Buku E, buku F ya, terus sampai buku Z, ya. Nah, ini lumayan panjang ya, barisnya sampai 483 ya, line-nya itu ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.